Al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Wal bughdu fillah, wal bughdu lillah, marah pun karena Allah. Nah, jadi bukan asal sembarangan marah saja. Ali marah ketika ada seorang laki-laki bernama Abdullah bin Sabah menunjuk Sayyidina Ali, antallah, engkau adalah Allah. Dia tunjuk, kata dia, Allah bersemayam dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad meninggal, Allah masuk ke dalam diri Sayyidina Ali. Maka dia tunjuk Ali, ya Ali antallah. Dibakar oleh Sayyidina Ali. Ali memerintahkan sahabat, ini orang tobat, dia Yahudi, tidak mau masuk Islam, merusak ajaran Islam, bakar dia. Begitu dinyatakan kitab-kitab Syiah sendiri tentang keberadaan Abdullah bin Sabah yang dibakar oleh Sayyidina Ali. Marah Ali, kenapa? Karena dia merusak ajaran Islam. Umar pernah marah. Umar marah. Kapan itu Abu Bakar marah? Ketika datang seorang laki-laki membuat surat-surat palsu mirip seperti Al-Quran. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu dhailun tawil. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu dhailun tawil, ekornya panjang. Ini nabi palsu, markasnya di Yamamah. Siapkan pasukan perang, kita datang ke Yamamah. Mereka datang ke Yamamah, mereka hantam itu si nabi palsu. Marah karena dia sudah merusak agama Allah SWT. Jadi jangan nanti kalau ada ustadz mengerahkan, dia sudah menista agama, dia sudah merusak agama, tangkap dia, adili dia. Datang orang nulis di koran, ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kedamaian. Damai apa? Pala ente. Damai itu ada saatnya damai. Kita pun suka damai. Kita senang kepada kedamaian. Damai, ada saatnya damai. Kapan? Nanti jam 2 siang. Damai Indonesiaku. Damai. Tapi ada saat-saatnya kita marah. Islam tidak menggunting kemarahan. Islam tidak membunuh darah seni. Seni ukir mengukir, seni kaligrafi, seni tidak dibuang. Islam tidak mengukir seni suara, buang seni suara, tidak boleh. Ada ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz. Tidak dihilangkan. Seni berperang, sampai mereka latihan. Orang Habasyah berkulit hitam, legam, pasukan tentara menarikan tombak herbah, tombak pendek di dalam Masjid Nabawi. Itu menunjukkan seni tari perang supaya masuk musuh-musuh bergetar. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, menggetarkan musuh-musuh Allah, menggetarkan musuh-musuh kamu ketika melihat kekuasaan, kekuatan ekonomi kamu, persatuan kamu, politik kamu, sehingga mereka menjadi ciut, menjadi takut, menjadi ngeri. Tapi bukan dengan meledakkan, membunuh, menghabisi. Dengan kekuatan ekonomi kita, melihat kehebatan finansial kita, maka pasukan-pasukan musuh melihat anak-anak muda yang sehat, segar, bugar dari Az-Zikra, preman-preman yang habis nyabu, wah kita sakau nih, mabuk. Mereka sehat walafiat katanya. Geng-geng motor yang habis begadang berkunang-kunang melihat anak-anak muda dari Az-Zikra sehat-sehat, ciut dia. Jangan macam-macam dengan mereka. Mereka orang-orang yang kuat. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairan, lebih baik, wa habbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Siapa yang kuat itu? Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukan orang yang menang pancu. Orang yang kuat bukan orang yang menang gulat. Wa innamas syadidu, orang yang kuat adalah man yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang mampu mengendalikan dirinya indal ghadab, ketika dia marah. Marah menghinakan orang terhormat. Selama ini kita hormat dengan dia, respect dengan dia, orangnya berwibawa. Kalau dia datang dalam satu tempat, pecinya
sorbannya, bajunya, senyumnya, duduk dengan kewibawaan. Ternyata sampai suatu hari kita lihat marah, dia ambil pecinya, dia injak-injak, dia marah. Orang semua lihat, loh ini yang kemarin hilang wibawa. Padahal selama ini orang lihat dia kalau ketemu ngangguk, tak apa yang diangguk kan, berwibawa. Marah menaikkan derajat orang yang hina ke atas dengan sabar, menjatuhkan orang yang tinggi ke bawah dengan kemarahan. Orang kaya walaupun duitnya banyak, tapi kalau marah, orang lupa tentang jasa-jasanya yang lama. Berapa anak yatim dia sekolahkan, berapa yang dia bangun, orang tidak ingat. Apa kata pepatah Melayu, jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Setahun kemarau, tapi begitu datang hujan sehari hilang, tak berkesan, orang tidak ingat. Sedekah bagi buka puasa, santunan anak yatim. Sekalinya marah, anak yatim, kalau bukan aku yang nyekolahkan kamu sudah jadi gelandangan ke sana. Hilang semua budi baiknya. Makanya apa kata Nabi, qaulun ma'rufun khairun wa maghfiratun, pemberian maaf, sabar, jangan marah-marah, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah yatsba'uha. Lebih baik engkau berikan maaf, kata-kata baik, jangan marah, daripada banyak sedekah. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak mendengar ayat yang Ustaz baca tadi hati saya tenang. Kenapa? Karena memang saya selama ini nggak pernah sedekah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya yang udah sedekah terus sedekah, yang belum sedekah mulai bersedekah. Tapi amarah jangan diperturutkan, karena marah ini tidak ada obatnya sampai sekarang, kecuali ngaji, ngerti, introspeksi diri, muhasabah, menung sejenak. Emangnya marah menyelesaikan masalah? Marah itu ada yang cepat marah, cepat sadar. Yang kedua, lambat marah, lambat sadar. Yang ketiga, ini yang jelek, cepat marah, lambat sadar. Yang baik, lambat marah, cepat sadar. Malah marah menambahkan cinta dalam rumah tangga. Ada 5. Yang pertama, karena memang belum pernah ketemu, lalu dia bertemu, nikah, itu bahagianya luar biasa. Yang kedua, istri begitu melahirkan, selesai melahirkan, itu sangat membahagiakan. Yang ketiga, setelah head bertemu, itu membahagiakan. Yang keempat, setelah pergi jauh lama lalu bertemu, itu membahagiakan. Yang kelima, setelah marah, suami marah dengan istri, istri marah dengan suami, lalu berdamai, itulah suasana yang paling indah. Ating-tang, atang-ting-ting. Kembali ke marah. Jadi begitulah pesan guru kita, para ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tentang masalah marah ini, apakah dengan marah menyelesaikan masalah? Macet, jam, sampai ke pintu gerbang, lampu merah, orang selalu ingat merahnya, padahal antara merah, hijau, kuning. Kenapa yang selalu diingat merah? Mau kemana? Ke lampu merah. Kenapa nggak lampu hijau? Kenapa nggak lampu kuning? Artinya orang selalu mengingat marah kita, sampai-sampai diejek orang. Siapa itu titelnya? Itu loh, MM. Apa itu? Mudah marah. Oleh sebab itu maka kemarahan yang mesti kita tahan. Maka sampai saatnya kita akan dipancing orang, kita tidak marah. Ustadz, kami lihat ketika dicaci maki, diejek di internet itu kok nggak pernah marah Pak Ustadz. Saya nggak tahu passwordnya. Kitalah yang paling tahu tentang diri kita.
Halaka mar'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak tahu jati dirinya. Aku ini orangnya mudah marah, maka aku tidak ingin nanti aku terpancing. Lalu cara yang paling efektif adalah dengan cara tidak mengetahui password. Baca. Oh kalau gitu Ustaz nggak baca komen-komen kami. Saya baca itu. Tapi jangan tersinggung kalau nggak balas. Nggak bisa. Mau dibalas, kok nggak masuk? Oh iya lupa password. Artinya apa? Kita kenali diri kita. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita ada 16 tatap muka. Potong tatap muka pertama orientasi perkenalan, tatap muka berikut yaitu acara ujian semester, nanti juga di akhir UAS ujian akhir semester. Maka 16 ini tinggal 13. Yang 13 ini kita bagi 13 judul makalah. Tolong selesaikan, jangan sampai hari H nggak ada hadir, jangan sampai nanti pada saat ingin presentasi mohon maaf Pak, tadi malam saya mau ngetik tiba-tiba lampu mati, laptopnya tiba-tiba lowbat. Stop, jangan lanjutkan, aku tak sampai hati mendengar cerita. Saya tidak mau bla 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 bla. Dari awal saya kasih tahu, saya orangnya mudah marah. Kalau nanti kamu macam-macam saya emosi, maka selesaikan tugas. Artinya kita beritahu orang dari awal supaya orang siap-siap. Jangan tiba-tiba marah, orang kaget, orang terkejut. Ada SP1, ada SP2, ada SP3. Jangan langsung bam. Nggak benar begitu. Ini tindakan-tindakan yang baik.